Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pertemuan matematika yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu vektor satuan, penjumlahan vektor, dan pengurangan vektor. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita akan pelajari dapat diterima oleh akal pikiran kita, dan semoga kita dapat mudah memahami dalam memahami materi. Vektor satuan yaitu vektor yang panjangnya adalah 1. Nah, vektor satuan itu ciri khasnya adalah jika searah sumbu X, dia adalah vektornya adalah I, jika ke arah sumbu Y adalah J, dan jika ke arah sumbu X adalah K. Lalu bagaimana dengan maksud dari suatu vektor yang panjangnya 1? Contoh, misal ada vektor B ke arah sumbu X positif melewati 3 titik. Ini X positif. Nah, 3 titik ini berarti dia satuannya ada berapa? Dia melewati berapa titik? Ada 3 titik. Berarti dia 3 satuan. Besarnya vektor B yaitu 3 satuan. Atau kita bisa tulis 3I karena dia bergerak ke arah X positif. Contoh lagi, misalnya ada vektor C bergerak ke arah Y positif melewati 4 titik. Berarti dia besarnya adalah 4 satuan. Karena 1 titik ini bernilai 1, maka ada 4 satuan besarnya. Atau karena dia ke arah Y, maka dia 4J satuan vektor. Atau vektor satuannya adalah 4J. Nah, untuk vektor satuan, lambangnya adalah A, vektor satuan. Ada topiknya di atas. Kalau misalkan kemarin kan kalau vektor A, gini ya, vektor A ada tanda vektornya. Sekarang kalau misalkan vektor satuan itu ada tanda topiknya di atas. Rumusnya adalah vektor satuan sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, ini tanda ini merupakan panjang vektor. Contoh ya. Contoh, misalnya ada vektor A sama dengan 3I plus 4J. Yang ditanya adalah vektor satuan dari A. Maka kita bisa langsung tuliskan rumusnya. Vektor A, vektor satuan A sama dengan vektor A, vektornya berarti ini ditulis 3I plus 4J per panjang vektor, berarti tinggal kasih akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 3I plus 4J per 3 pangkat 2 9 ditambah 4 pangkat 2 16. 16 tambah 9 akan 25 sama dengan 3I plus 4J per akar 25 adalah 5. Nah, ini bisa kita pecahin satu-satu. Jadi 3 per 5I, karena kan 5 ini punya milik bersama ya, punya 3 dan 4. Jadi kalau misalkan mau dijadiin satu-satu boleh. Jadi 3 per 5I plus 4 per 5J. Nah,
Kalau misalkan jawaban soal boleh sampai di sini atau sampai di sini juga boleh. Nah, contoh. Vektor A sama dengan 3i plus 4j. Yang ditanya adalah vektor satuan A. Maka kita bisa langsung jawab. Vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Sama dengan vektor A-nya 3i plus 4j per panjang vektor, berarti kita tinggal akar dikuadratkan. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 3i plus 4j per akar 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 4 kali 4 16 sama dengan 3i plus 4j per akar 9 tambah 16 25 sama dengan 3i plus 4j per akar 25 itu 5. Nah, per 5 ya. 5 ini punya miliknya si 3 dan 4. Berarti kalau misalkan kita mau pisahin satu-satu bisa. Jadi sama dengan 3 per 5i ditambah 4 per 5j. Gitu. Boleh sampai di sini atau sampai di sini aja, itu juga boleh. Tergantung nanti kalau misalkan di soal pilihan ganda dia dimintanya yang mana gitu. Jadi boleh sampai di sini, boleh juga di sini. Contoh kedua, ada vektor P sama dengan I min 2J plus 2K. Yang ditanya adalah vektor satuannya dari P. Nah, maka bisa dicari vektor satuan P sama dengan vektor P per panjang vektor P sama dengan vektor P-nya kita tulis I min 2J plus 2K per panjang vektor akar dan pangkat. I ini kan gak ada angkanya di depannya, berarti dia bernilai 1. Jadi 1 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan I min 2J plus 2K per 1 pangkat 1 1 ditambah min 2 pangkat 2, artinya min 2 kali min 2, min kali min plus 2 kali 2 4 plus 2 pangkat 2 kali 2 jadi 4 juga sama dengan I min 2J plus 2K per 1 tambah 4 5, 5 tambah 4 9, jadi akar 9. Nah, akar 9 sama dengan 3. Jadi I min 2J plus 2K per 3. Mau dipisah-pisah boleh, jadi kan I nggak ada angka jadi dianggap 1 per 3
I min 2/3J plus 2/3K. Dan pengurangan vektor. Ada vektor A dan vektor B. Yang ketika ditanya penjumlahan, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Sedangkan pengurangan, vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor D. Nah, ini aljabar ini A, B, C, D ini bebas, tergantung nanti di soalnya tuh bisa P, Q, R, S, K, L gitu. Terserah, nanti tergantung di soal. Kita mulai dari vektor C. Vektor C sama dengan, kan dia penjumlahan A plus B. Berarti kita mulai dari A. A itu ada X1, berarti X1. Dia dijumlah, berarti ditambah dengan yang B X2. Jadi dia dikumpulkan dengan teman yang sama. I ditambah sekarang Y1 ditambah Y2, vektor satuannya J, ditambah lagi Z1 ditambah Z2, vektor satuannya K. Terus sekarang kita yang pengurangan, vektor D A dikurang B, berarti tinggal ganti di sininya nih. Di sini tinggal kita ganti jadi minus karena dia pengurangan, X1 dikurang X2, vektor satuannya I. Di sini tandanya tetap plus karena memang sudah rumusnya dari sana. Di sininya plus. Yang berubah adalah yang di dalam kurung, dia itu ditambah atau dikurang. Lanjut, Y1 dikurang Y2, vektor 1 ditambah Z1 dikurang Z2, satuan vektornya K. Nah, ini rumusnya. Jadi nanti yang diganti tanda adalah yang di dalam kurung ini. Dia yang ditanya itu plus atau minus, sedangkan di luarnya dia tetap semuanya plus ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari penjumlahan vektor. Ada vektor A dan vektor B. Yang ditanya adalah vektor C. Jika vektor C adalah vektor A dijumlah dengan vektor B. Yang ditanya vektor C dan, nah kalau ada tanda ini, tanda mutlak namanya, dia yang dicari adalah panjang vektor. Jadi yang ditanya adalah besarnya vektor dan panjang vektor. Mulai dari besarnya vektor C. Vektor C sama dengan A plus B, berarti vektor A ditambah vektor B. Kita kumpulin yang sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Pertama dari I yang pertama 3. Dia ditanya apa? Dijumlah, berarti plus. I yang kedua 5. I ditambah J-nya yang pertama 5. Dijumlah dengan J-nya yang kedua min 2. Buka kurung min 2. Tutup lagi J. Plus buka kurung lagi. Yang K yang pertama adalah min 2. Dijumlah dengan yang kedua min 3. Kurung besar K. Nah, sekarang kita tinggal jumlah saja langsung. Sama dengan 3 tambah 5, 8I. Ditambah 5 plus min 2. Utangnya 2, bayarnya 5. Jadi masih ada sisa 3. Plus 3J. Plus utangnya 2, nambah lagi utangnya 3. Jadi utang 5, masih ada utang. Berarti min 5K.
Nah, ini kan masih ada tanda pertemuan plus dengan minus. Ini kita bisa sederhanakan lagi. Jadi 8i plus 3j plus kali min 5k. Ini besarnya vektor c. Nah, kemudian untuk mencari panjang vektor c, maka kita tinggal pangkatkan semuanya, kemudian diakar. Berarti 8 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Ditambah 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Ditambah minus 5 pangkat 2, berarti min 5 kali min 5. Min kali min plus 5 kali 5, 25. Maka hasilnya sama dengan 64 tambah 9 tambah 25 sama dengan akar dari 98. Nah, ini pelajaran kelas 10 tentang bentuk akar. Kita cari perkalian berapa sih yang menghasilkan 98? Menggunakan bilangan pangkat. Berarti 98 itu perkalian berapa kali berapa? 49 dikali 2. Akar 49 sama dengan perpangkatan yang hasilnya 49, 7 pangkat 2. Berarti akar 49 adalah 7. Dikali akar 2. Akar 2 ini ada enggak? Perpangkatan yang hasilnya perpangkatan yang hasilnya 2 enggak ada. Berarti dia tetap jadi akar 2. Maka hasilnya panjang vektor C adalah 7 akar 2. Nah, sekarang kita ke contoh yang selisih. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, yang ditanya adalah 3A dikurang 2B plus 4C. Nah, kita harus selesaikan satu-satu dari 3A, kemudian 2B, dan 4C. Mulai dari 3A. Berarti vektor A semuanya dikali 3. Sama dengan 3 dikali vektor A-nya I plus 3J min 4K sama dengan I-nya kan gak ada, berarti dia dianggap 1. 3 kali 1, 3. Berarti 3I plus 3 kali 3, 9. 9J. Terus plus 3 dikali min 4. Plus kali min, min. 3 kali 4, 12 Kak jadinya. Berarti B semuanya dikalikan 2. 5I min 2J min K sama dengan 2 kali 5, 10. Jadi 10I min 2 kali 2, min 4J min K-nya nggak ada depannya, berarti 1. 1 kali 2, 2. Min kali plus, min. Jadi min 2K. Kemudian yang terakhir 4C. Vektor C seluruhnya dikalikan 4. 3I plus J plus 2K. Sama dengan 4 kali 3, 12. Jadi 12I. 4 kali 1 jadi 4J. 4 kali 2, 4 dikali 2,
jadi plus 8 Kak. Nah, sekarang kita satuin. 3A dikurang 2B berarti 3 dikurang 10 ditambah 4C tambah 12. 3 dikurang 10 ditambah 12 I. Nah, kita kumpulin pokoknya semuanya I, semuanya J, semuanya K. Ditambah, tetap ya, dia ditambah. Yang berubah tanda atau yang berubah tanda itu yang di dalam kurung kecil ini. Sekarang yang J, 9 dikurang min 4 buka kurung ya, ditambah yang bawah yang terakhir 4 tutup kurung J, ditambah min 12 dikurang min 2 ditambah 8. Kak, tutup kurung besar. 3 dikurang 10, utang 10 dibayar 3 min 7. Min 7 plus 12, utang 7 bayar 12, berarti masih sisa 5. Jadi 5I. Plus min ketemu min jadinya plus 9 tambah 4 13 tambah lagi 4 jadi 17 J ditambah ini ada min ketemu min jadi plus min 12, ini min ketemu min jadi plus, jadinya utang 12 dibayar 2, jadi masih ada utang 10. Terus plus lagi dibayar lagi, utangnya 10 dibayar lagi 8, masih ada utang 2, jadi min 2. Buka kurung min 2. Nah, ini kan masih ada tanda ketemu tanda nih, plus sama min. Ini kita bisa sederhanakan lagi jadi 5I plus 17J min plus kali min 2K. Nah, ini adalah latihan ketiga. Ada 3 soal. Seperti biasa, kalau misalkan udah selesai dikirim ke ibu atau bisa juga melalui Google Classroom. Nggak apa-apa, boleh. Kalau misalkan bisa di Google Classroom, silahkan ngirimnya di Google Classroom. Kalau misalkan nggak bisa, lewat WA ibu juga nggak apa-apa. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.